Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang yang kondisinya tidak enak badan atau meriang, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Saat ini baru ramai-ramai bicarakan Piala AFF. Entah kenapa rasanya turnamen yang satu ini jadi sedikit menurun ya, terutama di mata pecinta sepak bola nasional ya seperti kita ini. Ya jujur aja lah, tentu saja adalah hal yang wajar karena ini berkaitan dengan kualitas lawan yang dihadapi. Bayangin saja sebelum ini kita kan ketemu tim-tim kuat macam Jepang, Australia, Arab Saudi. Dalam waktu yang singkat kita akan melawan tim-tim ASEAN lagi seperti Laos, Myanmar atau Vietnam. Meskipun begitu kita tetap wajib mendukung sepenuh hati. Walaupun nantinya timnas Indonesia turun dengan pemain U22 ya. Kalau kita lihat secara kualitas individu, para pemain yang dipanggil pelatih Sintayong juga terbilang bagus. Hanya saja faktor pengalaman yang mungkin jadi kekurangan dari tim ini. Maka dari itu dipanggilnya Marcelino, Pratama Ahlan mudah-mudahan bisa membawa dampak positif, terutama dalam hal motivasi, mengingat mereka secara jam terbang sudah cukup tinggi ya, di laga-laga internasional. Nah, perihal komposisi ya, tim ini diketahui Sintayong akan menyiapkan sebuah skema yang akan mengejutkan di Piala AFF, di mana pakem 3-4-3 atau 3-4-1-2 dilansir tidak akan jadi andalan. Untuk posisi kiper, Ikram Al-Ghifari kemungkinan akan jadi andalan utama di bawah Mistal. Pengalamannya tampil di Piala Dunia U17 serta jadi kiper andalan ketika membawa Indonesia juara Piala AFF U19 serta lolos Piala Asia U20. Itu diharapkan bisa memberikan rasa aman walaupun melawan tim yang secara level senior bukanlah sesuatu yang mudah. Kemudian untuk 3 center back ya, Kade Karel, Muhammad Ferrari dan Kakang Rudianto kemungkinan akan jadi andalan. Di pos wing kanan dan kiri Asnawi serta Arhan lah. Itu adalah pemain yang akan jadi pilihan utama. Yang kedua, gelandang di tengah Arkan Fikri serta Rivaldo. Pak Pahan disinyalir juga jadi duet yang diharapkan Kosin yang menjadi penyerang atau penyeimbang, sedangkan Marcelino akan diterus sebagai freelance atau freelance atau istilahnya diberi kebebasan di dalam permainan ini. 2 striker ya, Caraka serta Ronaldo Kuate, di mana ketiga pemain tersebut diharapkan bisa menunjukkan kombinasi yang apik. Jika semisal nggak formanya Kosin, jadinya masih punya nama-nama seperti Zanadin, Faris, Victor, Raihan, Hanan hingga Arkan Kakak. Ya mudah-mudahan di tangan Sintayong bisa kembali menunjukkan performa bagus seperti yang ia perlihatkan di tim U16 atau di Piala Dunia U17. Meskipun Ivan Jenner dan Justin itu nggak bisa tampil, setidaknya Sintayong masih bisa yakin nama-nama yang ada, dan buat Rafael Struijk sendiri baru bisa diizinkan tampil di klubnya ya. Dia bisa ikut kalau Indonesia lolos ke semifinal atau final. Namun ya, semisal pemain seperti Hoki, Ronaldo atau pemain lainnya performanya cukup ya biarkan aja lah, biar fokus ya ke timnya, karena sejatinya ia sedang dalam tren yang bagus
apalagi kemarin saat laga melawan Aptur FC, Rafael dipercaya tampil sebagai starter, semangatnya yang pantang mundur, dan dia mendapat rating tinggi ya, tak tergantikan. Nah, jadi hal ini kita juga sebagai penggemarnya timnas, kita harus bantu terus, dukung terus Rafael Struijk untuk bermain di klubnya. Di sisi lain ada kabar menarik ya dari Rizky Ridho ya, di mana bek Persija Jakarta tersebut rumornya diminati salah satu klub dari Jepang atau Tokyo. Ya, tentu saja banyak reaksi muncul terkait rumor ini, yang mana sebagian besar merasa tak setuju kalau Ridho abroad ke Jepang. Hal ini lantaran berkaca pada yang sudah-sudah. Kalau pemain Indonesia hanya dijadikan alat marketing, ya, malah ada kebanyakan lebih mendukung jika Ridho mau abroad sebaiknya mengikuti aja Martin Paes ke MLS. Ya. Dikutip dari Bleed News Football, Martin Paes diketahui sangat ingin Ridho pergi ke karir ke Amerika ya, MLS ya. Jadi bersama dirinya, terlebih beberapa klub MLS pun udah ada yang niat kepadanya, termasuk klub Martin Paes sendiri, yaitu FC Dallas ya. Menurut Martin, manajemen klubnya telah memintanya untuk merekomendasi talenta dari Indonesia, dan nama Rizky Ridho kemungkinan besar adalah pemain yang direkomendasi Martin Paes. Hanya saja kalau FC Dallas mau merekrut Ridho, maka harus ada kesepakatan transfer. Mengingat Ridho masih terkait kontrak dengan Persija Jakarta sampai 30 Juni tahun 2026. Oleh karena itu, adanya rumor ini kemungkinan pihak FC Dallas akan meminta Martin Paes untuk turun tangan buat meyakinkan Ridho. Mereka bilang jika ada pemain Indonesia yang memiliki potensi bagus, beritahu mereka, saya siap untuk menjadi istilahnya penyambung ya, agar supaya pemain-pemain Indonesia juga bisa merasakan aromanya Amerika Latin, aromanya negaranya Messi atau Ronaldo yang dulu itu. Jadi istilahnya Amerika Latin memang keras juga ya. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan bisa membawa positif ya dengan berita-berita ini. Terima kasih, Merdeka.